Terima kasih, Kau baik Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari bersama-sama kita bangun berdiri. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka. Kami mengundang dengan hormat untuk Bapak sedang membawa kita dalam doa. Saya mengundang Bapak Siddhartha untuk bawa kita dalam doa. Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta.
seperti rusa rindu akan airmu. Inilah kesadaran kami, Bapa. Kami datang penuh dengan segala kekurangan dan kelemahan. Kami menyadari, Bapa, penyertaan perlindungan Engkau sangat-sangat berperan di dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi kami, Tuhan. Termasuk pagi hari ini, Bapa, tanpa terkecuali. Kami menyadari keberadaan kami. Kami sangat membutuhkan kasih Engkau, Tuhan, dalam kehidupan kami. Oleh karena itulah Bapa, izinkan setiap kami yang hadir dengan hati yang penuh kerinduan, mengharap jamahan kasih-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kasih-Mu luar biasa. Kesederhanaan ibadah pagi hari ini Bapa tidak mengurangi minat kami untuk berjumpa dengan Engkau, Tuhan. Oleh karena itulah Bapa, urapi setiap kami pagi hari ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan, agar kami mampu dan sanggup bersekutu dengan Engkau dengan baik. Sertai para tim musik, WL Song Leader, khususnya bagi hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, Tuhan. Sehingga kesemuanya menjadi kompak di dalam persembahan ibadah pada pagi hari ini. Beracaralah Bapa. Kami siap untuk menanti dan menjalankan ibadah pagi hari ini dengan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami, mengucap syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kami dari tim mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Puji syukur kepada Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita mengucap syukur, kita bersuka cita, kita memuji nama Tuhan, kita pujikan jejak-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. ajarku memahami, Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu.
Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Sering kami gak menyadari Tuhan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. ajarku memahami Semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. sering ku tak mengerti, Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. ajarku memahami Semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. di dalam menjalani hidup. Ternyata garis hidup kita sudah ditentukan sama Tuhan, dan Tuhan pasti memberikan akhir cerita yang indah buat kita semua. Yang kita bisa lakukan itu ialah mengucap syukur selalu dalam segala hal. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan pujian sukacita, Ku diberi kuasa. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri, kita bersukacita bersama-sama. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja.
pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak berayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak berayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. ku berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak berayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak berayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Silakan duduk kembali, Bapak. Kita bersyukur sebab Tuhan sudah memberikan kuasa bagi kita, yaitu menjadi anak-anak Allah. Puji nama Tuhan, kami memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk bersaksi. Kami memberikan kesempatan. Ada? Oke, kalau nggak ada, mari kita lanjutkan pujian kita. Dan pujian ini untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita pujikan percaya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagiku. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagiku. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat,
kami percaya Tuhan, Bapakku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab kami percaya, aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab kami percaya. Aku percaya, Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. sebab aku percaya. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Benar Tuhan, bahwa iman kami bukan dari kami melihat, tetapi firman-Mu mengatakan iman itu datang dari mendengar. Mendengar akan Injil, mendengar akan firman tentang Kristus, yang Dia telah berperan di dalam jalan hidup kita semua, dan kami memperoleh manfaat dari pengenalan itu, dan kami mengenal bahwa firman itu ya dan amin. Oleh sebab itu kami tidak ragu lagi Tuhan, untuk menempatkan diri, untuk menyerahkan diri di dalam segala kebaikan Tuhan. Oleh karena Engkau yang akan memperhatikan jalan hidup kami dan memelihara kami, sehingga kami akan masuk di dalam kebahagiaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami bersyukur bahwa pagi ini kami tetap diberi kesempatan untuk kami berhimpun, beribadah, berjamaah di dalam kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dari tempat yang penuh bahagia, saya menyampaikan shalom dan selamat pagi. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang ketaatan, saudara. Dan ketaatan itu sangat perlu, sangat penting di dalam pengikutan kita. Oleh karena di luar ketaatan, maka kita bisa mengetahui seorang raja yang sudah diangkat, yang sudah diberkati, yang sudah menunjukkan prestasinya yang baik. Dalam peperangan dia selalu menang. Tetapi oleh karena ketidaktaatannya, maka raja ini sangat mengecewakan hati Tuhan, dan dia diturunkan, dia dibuang sebagai seorang raja. Tetapi sebaliknya, bagi mereka yang taat, kita sudah mendengar minggu lalu bahwa itu merupakan satu daya tarik dari kita kepada Tuhan untuk
Tuhan mau memakai kehidupan kita. Dan jikalau Tuhan itu memanggil dan memakai kehidupan kita, maka Tuhan itu pasti akan turut bekerja di dalam segala apa yang kita kerjakan, dan Dia akan membangkitkan kemauan di dalam hati kita untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Dan Tuhan juga memberikan pekerjaan-pekerjaan yang mulia dalam kehidupan kita, disertai dengan segala ridho, keikhlasan, sehingga kita yang melakukan pekerjaan itu, saudaraku, kita pun juga akan melakukan dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh pengharapan, dan dijauhkan dari segala keluhan, dijauhkan dari segala ketidakpuasan, dijauhkan dari segala omelan, persungutan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melayani Tuhan, saudaraku, di dalam dasar ketaatan ini, maka Tuhan pasti menyertai kita. Hari ini kita tetap dalam topik tentang kesetiaan, tetapi kita melihat kesetiaan dari Allah itu sendiri yang menyatakan dirinya sebagai yang setia, yang mengasihi kita, dan Dia menyatakan itu semuanya di dalam Kristus Yesus. Ini yang harus kita ketahui dengan jelas, bahkan saudaraku, ini harus ada di dalam iman seorang Kristen yang sejati. Jangan sampai lupa. Sebelumnya, saudaraku, saya akan memberi satu ilustrasi. Sabar ya saudara ya, kadang-kadang ada orang itu yang tidak suka ilustrasi. Tetapi di dalam suatu khotbah itu diperkenankan untuk membuat ilustrasi. Jangan nanti ada yang salah paham, ini bawa firman kok ceritanya lain. Tidak apa-apa saudaraku. Tuhan Yesus juga di dalam Alkitab itu ilustrasinya saat berkabrek. Ya. Jadi kita mengertilah dalam soal ini dan kita sabar. Sebagai ilustrasi saudaraku, kita tahu di abad ke-12 ada sebuah kekaisaran di Asia ini yang terkenal dengan kekaisaran Mongol. Pasti saudara tahu ini. Kaisarnya bernama Genghis Khan. Orang yang begitu perkasa, orang yang begitu hebat, dia adalah jenderal sampai menjadi seorang kaisar oleh karena reputasinya dan gaya pemerintahannya yang luar biasa. Dia selalu menang di dalam perang oleh karena dia mempunyai pasukan kavaleri, pasukan berkuda yang luar biasa. Kuda-kuda ini terlatih, saudaraku, untuk menjadi kuda, sekalipun ini hewan, dilatih oleh pelatih-pelatih istana itu menjadi kuda perang yang taat sekali kepada tuannya. Kuda ini dilatih, saudaraku, di dalam suatu area berhari-hari tanpa diberi makan, tanpa diberi minum. Tetapi kuda ini, saudaraku, oleh karena dia terlatih dengan baik, maka dia senantiasa mengikuti segala instruksi pawangnya. Sekalipun lapar, haus. Tetapi pada hari tertentu setelah hampir seminggu tidak diberi makan, tidak diberi minum. Sekarang kandang itu dibuka dan pawang itu menyediakan rumput hijau, air yang jernih, makanan buah-buah yang kesukaan kuda itu. Pada waktu pintu area itu dibuka, maka kuda-kuda itu serempak mereka lari keluar untuk menuju ke tempat makanan itu. Tetapi pada saat kuda itu berlari, ratusan kuda itu berlari,
pawang itu meniup trompetnya untuk memerintahkan kuda-kuda itu kembali ke kandangnya. Waktu kuda yang kelaparan, kehausan itu, dia menuju tempat makan itu, mendengar suara dari trompet pawang itu. Dia berhenti dan dia kembali kepada kandangnya. Sebagian ada yang membangkang, lari terus makan. Nah, di sini saudaraku, ada pemisahan. Bagaimana hewan yang namanya kuda itu yang taat itu, dia segera mendapat suatu perawatan yang istimewa. Dia menjadi kuda-kuda istana yang diperuntukkan perang. Kuda yang berani, yang tangkas, yang taat. Tidak pernah mengecewakan tentara yang menggunakan. Demikian juga dengan kita, saudara. Ketaatan itu perlu. Sekalipun ketaatan itu seringkali dan di dalam kenyataan memang harus melewati penderitaan. Bagaimana penderitaan seorang prajurit? Bagaimana penderitaan seorang olahragawan? Bagaimana penderitaan seorang petani? Dia harus taat. Tentara taat kepada komandannya. Petani taat kepada musimnya. Olahragawan taat kepada pelatihnya. Tidak bisa dibantah, saudara. Demikian juga dengan kita. Kita harus taat kepada komandan kita, yaitu Yesus Kristus yang telah memiliki hidup kita. Saya merenungkan, saudaraku, cerita tentang kuda ini. Kemudian saya tanpa sengaja saya ingat satu cerita pada masa kecil saya dulu. Mungkin saudara ada di sini yang kenal yang namanya Gagak Rimang. Ada yang kenal? Pak Hari kenal Gagak Rimang? Itu cerita legenda dari Pulau Jawa. Kalau saudara berasal dari Jawa, seharusnya pasti saudara kenal itu Gagak Rimang itu. Gagak Rimang itu, saudaraku, nama seekor kuda yang perkasa. Nah, kalau Gagak Rimang enggak kenal, mungkin saudara kenal Haryo Penangsang. Kenal ya? Nah, kenal saudara ya, Aryo Jipang. Itu saya dulu masih kecil itu pernah baca itu cerita itu. Sekarang sudah lupa-lupa ingat. Tapi saya masih ingat satu cerita yang menarik dari cerita legenda itu. Haryo Jipang ini, saudaraku, atau Haryo Penangsang ini, seorang senopati dari daerah Cepu yang terkenal. Orangnya ini sangat berani, sangat tangkas, dan dikatakan sangat sakti. Tetapi orang ini berangasannya luar biasa. Dia tidak bisa menahan emosinya. Dan dia sangat suka dengan kudanya yang bernama Gagak Rimang ini, saudaraku. Jadi Gagak Rimang itu namanya kuda. Oleh karena kudanya itu, kuda yang tangkas sesuai dengan hatinya, yang berani tanpa ada takut, berani menerjang musuh. Nah, suatu saat, saudaraku, Haryo Penangsang ini ada konflik dengan daerah tetangganya. Sehingga konflik ini sangat memuncak. Dan Haryo Penangsang ini ditantang oleh raja yang ada di sebelah istananya itu, negaranya itu, untuk perang. Bahkan tentara, bahkan raja musuhnya itu mengatakan, saya tidak akan mengeluarkan jenderal, saya akan mengeluarkan prajurit biasa yang masih muda untuk menghadapi kamu. Waduh, ini yang namanya Haryo Penangsang ini terbakar hatinya. Dan dia tanpa mikir lagi, dia
naik kudanya, bawa tentaranya untuk menghampiri tetangganya itu tadi. Tetapi saudaraku, sebagaimana cerita-cerita legenda Jawa, ini biasanya begitu. Daerah dari Hario Penangsang itu dikelilingi oleh sungai kecil. Saya lupa namanya itu sungai apa, saya tidak ingat. Sungai Dora atau apa, Dore atau apa. Nah, dengan satu syarat bahwa sungai itu tidak boleh diseberangi. Oleh karena jika orang yang berada di dalam kekuasaan Hario Penangsang ini keluar lewat sungai itu, kesaktiannya hilang. Dan pasti perang itu kalah. Hario Penangsang ini pada waktu dia sampai di tepi sungai itu, dia ingat itu. Dia ingat itu dan dia menahan diri dengan susah payah untuk dia tidak nyebrang sungai itu. Oleh karena dia tahu kalau dia nyebrang sungai itu pasti luluh kesaktiannya. Jadi dia tidak berani nyebrang. Musuhnya, saudaraku, dia punya ahli strategi yang pintar. Dia bilang sama rajanya, kamu keluar tentaramu itu, perangi dia, tapi kamu pun jangan nyebrang sungai itu, nanti kamu kalah. Tapi tentaramu itu harus pakai kuda betina. Tidak usah kuda jantan, kuda betina itu, keluarkan itu. Nah, tentara-tentara musuh itu naik kuda betina, saudara. Pada waktu dia berbaris di tepi sungai itu, Gagak Rimang itu, kuda itu, dia lihat dan dia mencium aroma dari kuda-kuda betina itu. Binal, saudaraku, binal dia. Dia tidak bisa dikendalikan lagi. Akhirnya kuda yang binal ini nerobos, jeblus masuk di dalam sungai itu, nyebrang. Sudah kepalang tanggung, saudaraku. Hario Penangsang terbawa oleh kudanya menyeberangi sungai itu. Dan di sana, saudaraku, singkat cerita, dia dihadapi oleh seorang anak kecil, orang muda, mati, saudara. Kalah dia. Padahal dia ini orang yang terkenal luar biasa kuatnya, luar biasa sakti mandragunanya. Perang menang terus, beraninya luar biasa. Tapi dia tewas. Oleh karena apa? Ketidaktaatan kuda. Saya mikir, waduh iya ya. Jadi hawa nafsu ini yang gambarannya adalah kuda ini. Harus kita tundukkan supaya kita selamat di dalam kita menjalani hidup di dunia ini. Ini sekedar ilustrasi, saudaraku. Ilustrasi itu supaya kita gampang ingat, tidak gampang lupa. Ya. Karena ini kejadian sehari-hari. Nah, tapi kita tidak berhenti di ilustrasi ini, saudara. Kita akan lanjutkan di dalam pembacaan firman Tuhan. Itu ilustrasi sudah lewatkan. Itu hanya sebagai suatu gambaran dari jalan hidup ini. Kita sekarang masuk di dalam surat Roma. Surat Roma. Ayat yang pertama mengatakan apa? Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat yang pertama demikian. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini satu kebenaran, saudaraku, yang kita dapatkan di dalam firman Tuhan. Bahwa kita ini bisa dibenarkan di hadapan Tuhan hanya oleh karena satu, yaitu iman.
Iman itu tidak bisa diberikan oleh orang, saudaraku. Dalam bahasa Arabnya, iman itu adalah hidayah. Hidayah itu sesuatu yang datang spesial dari Tuhan yang diberikan kepada manusia yang sudah ditentukan itu. Hidayah. Artinya dilembutkan hatinya untuk bisa menerima. Jadi keselamatan itu, saudaraku, hanya merupakan kasih karunia yang diberikan Allah tanpa syarat, yang menurut kehendak Tuhan, dan itu jadi dalam kehidupan seseorang. Nah, iman ini, saudaraku, akan membawa kehidupan kita ini menjadi damai sejahtera. Bukan iman itu diberikan kemudian kita semakin angkuh, semakin keras hati, semakin merasa lebih dari orang lain, bahkan semakin suka menghukum orang. Ini iman yang keliru. Oleh karena kita ingat bahwa iman itu bukan dari kemampuan manusia kita ini, tetapi kembali dari kasih karunia, dari hidayah Tuhan yang ditujukan dalam kehidupan kita. Tidak ada, saudaraku, orang yang mempunyai suatu perasaan semacam ini untuk menjadi angkuh, untuk menjadi sombong. Tetapi sebaliknya, orang yang mengerti ini, dia akan mensyukuri, dia akan berterima kasih. Dan dia akan merindukan bahwa semua orang akan mendapat kasih karunia, mendapat iman seperti yang dia dapatkan dari Tuhan. Bukan malah menghukum, bukan malah menghujat. Oleh sebab itu perintah Yesus, jangan engkau membalas kejahatan itu dengan kejahatan, tetapi berbuat baiklah. Saudara, perbuatan baik itu pintu utama. Kita jangan menunjukkan kebenaran Kristen kita, iman kita, begini begitu. Tuhan mengatakan supaya engkau bisa berbuat baik. Oleh karena kebaikan itu adalah pintu utama untuk orang itu bisa memperhatikan kehidupan kita. Kita boleh jadi apa saja, tetapi sementara kalau kita tidak bisa menunjukkan kebaikan kita kepada orang, maka sebetulnya kita adalah pribadi yang tidak menarik. Tetapi orang yang baik itu adalah jalan masuk untuk kita bisa diterima satu dengan yang lain. Kebaikan ini harus didasari dengan hati yang damai, saudaraku. Kalau hati yang damai, sejahtera, damai sejahtera ini kelihatannya cuma omongan ya saudara. Tapi saudara kalau mikir ya, orang itu kalau mau damai itu bagaimana? Dan kalau orang itu yang dinamakan sejahtera itu bagaimana? Ini dua hal yang saling bertentangan, tetapi disatukan. Sejahtera itu identik dengan kekayaan. Damai itu sejahtera, damai itu identik dengan pembawaan kita. Suatu saat nanti saya akan uraikan tentang damai sejahtera ini. Tetapi kalau kita tahu, saudaraku, kalau kita ini mau damai, kita ini tidak bisa sejahtera. Kalau kita ini mau bisa sejahtera, kita ini tidak bisa damai. Saudara. Dua ini bertentangan, tetapi harus menjadi satu. Kalau kita mau jadi damai, saudaraku, jadi artinya orang damai itu tidak mikir apa-apa. Kita sulit untuk menjadi sejahtera, kita sulit untuk menjadi kaya. Tapi kalau kita mau jadi sejahtera, hidup kaya, hidup enak, kita ini jarang punya rasa damai.
Oleh karena kita harus melakukan sesuatu yang sering berlawanan dengan nurani kita. Mungkin korupsi, mungkin mencuri, mungkin curang. Demi kesejahteraan kan? Tapi damainya hilang. Tapi kalau kita mau hidup damai, biasanya kita tidak berani kan untuk spekulasi. Kita tidak bisa sejahtera. Kata-kata ini sederhana, damai sejahtera. Tapi kalau kita perhatikan, di dalamnya itu ada kontra yang sangat besar. Tetapi keadaan ini harus menjadi satu di dalam Tuhan. Hati kita damai, sejahtera. Artinya kita tidak punya masalah, tetapi kita dicukupkan di dalam kehidupan ini. Tidak usah kepikiran, kalau ada surat cinta dari kantor pajak. Oh saudara, kalau saya dulu di dalam bisnis, kalau sudah ada amplop kuning, waduh, saya pikir apa ini? Dari kantor mana? Kecamatan, kantor apa? Buruh, pekerja, kantor yang paling ditakuti itu kantor pajak. Tidak ada damai. Karena apa? Karena mau sejahtera. Ada orang yang tidak bisa sejahtera karena cinta damai. Nerimo. Jadi ini saudaraku, damai sejahtera ini kita hanya dapatkan dari Tuhan yang memberi kepuasan di dalam kehidupan kita. Ya. Dan kemudian ayat yang ketiga. Demikian. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nah, ketaatan itu saudaraku akan membuahkan ketekunan. Tadi dari semula sudah saya kutip mengenai seorang prajurit, seorang petani, seorang pelomba. Bagaimana mereka itu menghadapi kesengsaraan. Tetapi kesengsaraan itu bukan karena sesuatu yang salah, tetapi kesengsaraan itu untuk berlanjut kepada sesuatu yang mulia. Ya. Ini kemudian kita baca ayat yang ke-12. Ini perjalanan hidup kita, saudaraku. Di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan memberikan contoh-contoh sedemikian. Ada damai sejahtera, ada penderitaan, ya, dalam ketaatan itu. Mengapa harus begini? Kita akan masuk di dalam ayat 12 Roma 5 ini. Demikian, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, saudara tahu kira-kira siapa yang dimaksud ini dengan ayat ini? Sebab itu sama seperti dosa, itu telah masuk ke dalam dunia oleh karena perbuatan satu orang. Ketidaktaatan satu orang, saudaraku. Ketidaktaatan satu seekor kuda itu bisa menghancurkan seluruh negara. Oleh karena kalau kalah perang, itu yang kalah itu bukan senopatinya, tetapi seluruh negara itu diserbu habis. Demikian juga oleh karena tidak taatnya seorang, maka dosa itu masuk di dalam dunia. Itu perbuatan Adam, saudaraku, Adam dan Hawa. Oleh sebab itu, tidak akan bisa dinetralisir oleh siapapun juga. Dosa itu harus diselesaikan oleh Tuhan sendiri. Oleh karena manusia di dalam dosanya, justru dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, dikatakan di sini menjalar kepada semua orang yang telah berbuat dosa. Ayat 13.
Demikian, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Nah, ini yang kita pelajari di PA sementara ini. Manusia itu berbuat dosa, tetapi konyolnya saudaraku, dia tidak mengerti itu dosa. Dosa itu sudah masuk. Tetapi manusia itu masih merasa aman-aman di dalam dosanya. Dia tidak mengerti apa yang dikerjakan itu sesuatu yang memahitkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan bertindak supaya manusia itu mengenal dosa itu dengan menurunkan Taurat itu. Supaya manusia ini mengerti bahwa ini dosa, ini tidak. Ini dosa, ini bertobat. Ini kontras. Seringkali kita tidak melihat sesuatu kalau tidak ada kontras yang diadakan di depan kita. Dengan adanya hukum Taurat ini, saudaraku. Sebelum Taurat itu ada, dosa itu sudah ada, tetapi dosa itu tidak bisa diperhitungkan kalau tidak dikontras, kalau tidak dinyatakan. Tuhan itu tidak menghukum orang begitu saja, saudaraku. Tuhan itu adalah Tuhan yang bijaksana. Dia adalah Allah yang pemurah. Dia tidak menjatuhkan hukuman begitu saja. Tetapi tujuan Tuhan itu ialah menyelamatkan manusia berdosa ini. Dan dia menurunkan Taurat itu supaya manusia itu mengerti mana dosa, mana yang tidak. Jadi kita harus memahami hal-hal semacam ini. Ayat 14. Demikian, sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Sekalipun manusia itu tidak sadar akan dosanya, atau sekalipun mendapat hukum Taurat itu, dan dia mengerti hitam putih, tetapi oleh karena perbuatan tidak taat dari satu orang itu, maut itu sudah masuk di dalam dunia. Saudara, saya ingat sesuatu. Allah itu begitu baik. Dia tidak menghukum orang secara serampangan. Saya teringat peristiwa Niniwe. Tuhan mengatakan, bagaimana aku harus menghukum orang yang tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanannya. Artinya orang itu buta rata, dia tidak bisa membedakan dosa dan kebenaran. Itu pun Tuhan masih menahan supaya orang itu diselamatkan. Tetapi apapun yang terjadi, maut itu telah bekerja, berkuasa, mulai dari pelanggaran Adam sampai kepada zaman Musa. Juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Ayat ini sulit, saudaraku. Saya baca sampai puluhan kali. Saya compare dengan ayat-ayat yang dalam bahasa lain. Coba saudara baca dalam bahasa Indonesia ini. Mumet saudara ya. Sungguh pun demikian. Maut itu berkuasa sejak dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Yesus yang akan datang. Jadi singkat ayat kalimat ini saudaraku mengatakan bahwa ada seorang
yang diutus oleh Allah untuk membereskan segala pekerjaan dosa dan maut di dalam dunia ini, yaitu gambaran yang akan datang Adam yang terakhir, yaitu Yesus. Jadi Allah itu firman-Nya tidak berubah. Saudaraku, tadi kita nyanyi ya, kadang-kadang saya itu mikir, masa iya sih, mari Taurat kok perjanjian baru itu kan berubah. Tapi enggak, saudaraku, kita jangan mengasumsikan firman itu berubah. Tapi firman itu ya dan amin, dia berkembang. Dia berkembang semakin jelas. Tidak ada perubahan yang sifatnya mencela-mencele, tetapi dari nubuat yang belum kita mengerti akan dinyatakan di dalam suatu kenyataan yang realita di dalam kehidupan kita. Kita menghadapi dosa, kita menghadapi pekerjaan dosa, kita menghadapi maut, tidak pernah terselesaikan oleh manusia. Tetapi Tuhan sendiri mengambil alih segala permasalahan ini. Dan dia tetap mempergunakan ketaatan seorang manusia, yaitu Yesus Kristus. Ini, saudaraku, yang perlu kita perhatikan. Saya tidak berpanjang-panjang di dalam surat Roma ini, saudaraku, tetapi saya ingin di dalam Roma 8 kita tahu apa yang dihasilkan oleh penyelesaian yang dilakukan Tuhan melalui Yesus Kristus. Ayat 1 dari Roma 8. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Iya. Jadi ini satu berita yang baik, bahwa hukuman dosa, hukuman ketidaktaatan itu telah selesai di dalam ketaatan Kristus sebagai Adam terakhir yang diberikan kepada kita untuk keselamatan hidup kita berdamai dengan Tuhan. Damai sejahtera kita dengan Tuhan melalui iman kita kepada Kristus dalam korbannya. Jelas, saudaraku. Nah, sekarang saya ingin mengajak saudara untuk pindah di dalam Filipi pasal yang kedua. Maka Tuhan itu mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelesaikan segala kemelut dosa yang ada di dalam dunia ini. Ayat yang ke-5, kita mendapat suatu contoh yang baik dari suatu ketaatan puncak. Ketaatan itu bukan hanya untuk kemenangan tok loh, saudaraku. Nanti kita selesaikan ini, kita akan mengetahui bahwa ketaatan itu akan membawa kemuliaan. Sebagaimana Yesus itu dimuliakan oleh karena ketaatannya. Ayat yang ke-5. Demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita bisa menaruh pikiran dan perasaan Yesus Kristus? Ini kan pertanyaan, saudaraku. Jangan kita baca ayat ini, hendaklah kamu hidupmu bersama mempunyai pikiran, perasaan yang sama dalam Kristus Yesus. Bagaimana itu bisa terjadi jikalau kita ini tidak memperhatikan bagaimana cara kita mendengar? Oleh karena dari mendengar, dari membaca, kita bisa tahu pribadi Kristus. Nah, kita masuk di dalam kepribadiannya, dan kepribadian Yesus masuk di dalam kehidupan kita. Baru kita menaruh pikiran dan perasaan sama seperti Kristus. Terus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu
sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus itu mempunyai sikap dan sifat yang empati. Dia menjadi manusia bukan tanpa maksud, saudaraku. Oleh karena dia ingin dekat dengan manusia, ingin merasakan penderitaan manusia, ingin merasakan segala sesuatu dari manusia. Kalau dia Tuhan, mempertahankan dirinya, saudaraku, sebagai Tuhan, maka dia tidak bisa merasakan sakitnya manusia. Mana bisa Tuhan itu sakit, apalagi Tuhan itu mati. Ini kan banyak orang yang ledek, saudaraku. Kenapa Tuhan itu kok bisa mati? Kalau dia itu Tuhan kan tidak bisa mati. Oleh karena dia menjadi manusia. Yang mati itu kemanusiaannya. Tetapi saudaraku, ada yang lebih kecil lagi mengatakan, ngapain orang Kristen itu nyembah bangkai? Loh, ya kita tidak usah marah. Oleh karena kita tahu orang ini tidak nututi pikirannya. Dia lupa bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Oleh karena dia Tuhan yang menang atas maut. Lupa dia. Dia cuma ingat matinya, tidak mau mengakui kebangkitannya. Nah ini yang kita hadapi, saudaraku. Kalau kita pada akhir zaman ini kita tidak teguh kepada ketaatan kita, kita tidak teguh kepada pengenalan kita akan tergeser, kita akan mudah untuk dikecoh, diberikan pertanyaan-pertanyaan berulang-ulang sehingga kita bingung sendiri. Tidak usah bingung, saudaraku. Oleh karena memang sedemikian, ayat yang ke-6 tadi mengatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini kalau timbul pertanyaan-pertanyaan, saudaraku ya, pertanyaan-pertanyaan, memang seharusnya kita jawab. Seharusnya hak jawab itu harus ada. Tetapi ada pertanyaan-pertanyaan itu, pertanyaan-pertanyaan yang bodoh, yang konyol, yang merupakan satu pertanyaan yang tidak bermutu. Tuhan mengingatkan kita, bagaimana kita menghadapi hal itu. Amsal 26 ayat yang keempat dan kelima. Amsal 26 ayat yang keempat sampai yang kelima demikian. Maka engkau akan... Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Ini Tuhan mengatakan kepada kita. Jikalau ada pertanyaan-pertanyaan yang itu sikapnya itu memang serius, kita wajib menjawab. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang sikapnya itu bodoh, maka Tuhan mengatakan, jangan menjawab orang yang bodoh, orang yang bebal, menurutkan kebodohannya. Supaya apa? Supaya jangan kita menjadi sama dengan dia. Ayat kelima mengatakan, jawablah orang bebal itu sesuai dengan kebodohannya, supaya ia mengerti bahwa dia bodoh. Ini yang Tuhan mau, saudaraku, supaya orang Kristen itu jangan sampai dibodoh-bodoh. Jadi bagaimana Allah itu berinkarnasi menjadi manusia, itu tidak bisa diterima. Padahal kalau kita mengakui bahwa Allah itu maha kuasa, mau jadi apapun bisa dia.
Dan kalau kita ditanya, kenapa kamu menuhankan manusia? Nah, pertanyaan ini ada benarnya. Saya setuju. Oleh karena manusia memang tidak bisa menjadi Tuhan. Tetapi kalau Tuhan jadi manusia, bagaimana? Bukankah ia Tuhan? Kan ini suatu jawaban. Jadi saudaraku, kita harus mengerti dengan baik apa yang dimaui Tuhan tentang ketaatan itu. Dan kita sekarang menyoroti ketaatan Tuhan di dalam Yesus Kristus sebagai hamba yang telah melepaskan segala atribut keilahiannya menjadi manusia biasa. Ayat yang ke-7. Demikian, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Iya. Dia harus menjadi sama seperti manusia. Oleh karena dia mempunyai satu tugas untuk bisa menyerap keadaan manusia di dalam kehidupannya. Kita baca Ibrani 5 ayat yang ke-7. Ibrani 5 ayat yang ke-7, demikian. Dalam hidupnya sebagai manusia, terus ia telah mempersembahkan doa dan permohonan. dia berdoa kepada Allah. Lah ini juga ditanyakan. Loh, katanya Tuhan kok berdoa kepada Tuhan? Bagaimana itu Tuhan kok berdoa sama Tuhan? Karena apa? Karena dia tidak baca. Dia tidak mengerti. Dia tidak teliti. Tapi kalau bagi orang yang teliti, dia tahu dalam hidupnya Yesus sebagai manusia. Sebagai manusia. Bukan etok-etok. Bukan menjelma, bukan. Kalau penjelmaan itu bisa macam-macam, jadi kucing, jadi anjing, jadi sapi. Tapi ini berinkarnasi, mewujudkan diri sebagai manusia tulen, 100% manusia. Oleh sebab itu, dia merasakan segala penderitaan kemanusiaan. Dan dia berdoa dan memohon, bahkan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan oleh karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Ini yang harus kita pahami, saudaraku. Ibrani 2 ayat yang ke-14. Demikian, ayat yang ke-14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Nah, anak-anak itu siapa? Anak-anak itu adalah kita, manusia. Anak-anak manusia. Karena anak-anak itu adalah anak-anak manusia dari darah dan daging. Terus? Maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Maka Yesus itu juga harus menjadi sama dengan mereka. Terus? Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Mendapat bagian di dalam keadaan mereka. Bagian manusia itu apa? Penderitaan. Jadi Yesus itu pun bisa merasakan penderitaan. Bagian manusia itu apa? Maut, kematian. Maka Yesus pun harus mati seperti manusia biasa. Tetapi jangan lupa, Yesus itu mati bukan untuk dikubur jadi bangkai, tetapi dia bangkit dari kematian oleh karena dia menang atas maut. Ini yang sulit bagi orang yang tidak mendapat hidayah. Bagaimana mungkin? Tetapi jelas ini sudah terjadi. Ya. Karena manusia itu terdiri dari darah dan daging. Maka Yesus pun menjadi sama dengan mereka. Mendapat bagian dari keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya
Nah, dia mati, saudaraku. Ia memusnahkan maut, yaitu iblis yang berkuasa atas maut itu. Buktinya apa? Dia bangkit. Ini orang yang luar biasa, saudaraku, ketaatannya. Ketaatannya. Berikutnya, Ayat 15 demikian, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. saudara, manusia itu yang paling ditakuti itu adalah mati. Saudara kepingin ketemu Tuhan, biasanya haleluya. Mau ketemu sekarang, nanti dulu. Kan gitu. Kenapa? Harus melewati kematian. Dan kematian itu sesuatu yang misteri yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Keadaan yang tiba-tiba plus sesuatu yang baru, yang asing di dalam kehidupan kita. Apa ini? Apa ini? Itu sangat menakutkan. Tetapi Tuhan mengatakan, supaya manusia itu jangan takut menghadapi maut. Oleh karena itu Yesus masuk terlebih dulu ke dalam maut. Dan dia bangkit lagi memberitakan tentang kerajaan surga. Semakin jelas di dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada orang Kristen yang beriman dengan sungguh-sungguh. Dia menakutkan tentang kematian itu. Suasana duka itu selalu ada. Tetapi di balik itu semua, bagi orang-orang yang beriman, kita hanya mati tetapi tidak mengalami maut. Oleh karena maut yang dimaksud di dalam firman Tuhan ialah berpisah secara permanen antara Allah dengan manusia. Ini yang Tuhan mau, saudara. Supaya manusia itu tidak takut membebaskan dari perhambaan ketakutan atas maut. Ya. Ayat 17. Demikian, itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Iya. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Iya. Terus? Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Nah, oleh karena Yesus itu sendiri mengalami pencobaan-pencobaan. Jangan dikira Yesus itu manusia Superman, saudaraku. Enggak. Dia itu sama dengan kita. Dia bisa lapar, dia bisa haus, dia bisa marah, dia bisa sedih, dia bisa ketawa. Segala apa yang dirasakan oleh manusia, dia rasakan. Oleh sebab itu, firman mengatakan sebab oleh karena Yesus itu sendiri menderita pencobaan selagi dia hidup, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Paham saudara ya? Jadi tidak ada orang bisa mengklaim bahwa iya dia Tuhan, saya manusia. Tidak saudaraku. Dia menjadi manusia yang real. Tetapi banyak orang yang menolak oleh karena tidak mengerti. Tetapi sejatinya dia adalah kalimatullah. Dia adalah rohlah yang diturunkan di bumi ini untuk menjadi sama dengan kita dalam waktu yang singkat. Tetapi saudaraku, saya tidak ingin berhenti sampai di sini. Saya akan melanjutkan sedikit lagi, saudaraku. Ayat yang ke-8 dari Filipi 2. Ayat yang ke-8 demikian, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Dia merendahkan dirinya. Dan terus, taat sampai mati. Dan taat, saudaraku. Kata-kata taat ini, saudaraku,
Jangan kita tinggalkan, jangan kita lupakan. Taatnya sampai apa? Sampai mati, bahkan matinya sangat terhina, yaitu di atas kayu salib. Kayu salib itu hukuman bagi orang-orang yang disebut apa? Oneros. Apa? Oneros ya. Itu penjahat, kriminal untuk bangsa Romawi. Itu hukumannya adalah hukuman salib. Itu hukuman untuk orang penjajahan, orang Yahudi. Kalau orang Roma itu tidak ada yang dihukum salib. Oleh karena itu Rasul Paulus itu tidak disalib. Tapi Petrus itu orang Yahudi disalib. Tapi Paulus dia punya warga negara Roma. Dan orang Roma tidak berani menyalibkan orang Roma. Sehingga Paulus dijatuhi hukuman pancung, bukan disalib. Tapi Yesus dianggap sebagai poneros, sebagai orang berdosa. Dia mati secara hina di atas kayu salib. Terus ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Itu sebabnya dari ketaatan itu Allah memuliakan Yesus, meninggikan dia. Terus Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Iya. Kemuliaan itu atas nama Yesus. Baik di surga, baik di bumi. Semua bertekuk lutut dan menyembah dia. Dan yang lebih hebat lagi, ayat yang ke-11 mengatakan, Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. iya saudaraku, kemuliaan Yesus itu kembali kepadanya setelah dia selesai atas segala tugas yang harus dia kerjakan di bumi sebagai seorang manusia. Dan Allah sangat memuliakan dia, dibangkitkan, dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini juga bisa jadi pertanyaan, saudaraku. Allah itu kok ada kiri kanannya? Kalau Yesus di kanan, kirinya itu siapa? Lah kalau Tuhan itu, Allah itu ada kiri kanannya, dia kan tidak maha besar, dia kan terukur, itu ada kanan ada kiri. Pertanyaan, saudara. Bagaimana jawabnya? Padahal orang Kristen itu harus pintar jawab loh, saudaraku. Oleh karena itu hanya figurasi. Kanan kiri itu adalah tingkat kemuliaan. Bukan kiri kanan seperti fisik manusia, ini ada kiri kanannya. Tetapi yang penting di sini, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari saudaraku, sekarang saya akan menekankan kesungguhan dari Yesus itu sebagai Tuhan. Kita buka di dalam Yesaya 41 ayat yang keempat. Yesaya 41 ayat yang keempat demikian. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap dia juga. Yang dahulu dan yang terkemudian. Itu adalah atribut Allah yang hanya dipakai oleh Allah itu sendiri. Tidak ada yang berhak menggunakan atribut semacam itu. Yesaya 44 ayat yang ke-6. Demikian, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel.
Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Aku yang terdahulu, aku yang terkemudian. Tidak boleh orang lain pakai atribut ini. 48 ayat 12. 48 ayat yang ke-12. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Iya. Ini di dalam perjanjian lama menubuatkan tentang Yesus. Dia adalah firman yang menciptakan. Bukan Yesus diciptakan, tetapi dia sendiri adalah firman yang menciptakan. Aku ada dulu sampai selama-lamanya. Ada kekekalan di sana. Nah, coba sekarang kita lihat, saudaraku. Atribut ini apa dipakai oleh Yesus? Kita melihat di dalam Wahyu. Wah, ini seru, saudara ya. Kalau saudara baca di Wahyu ini, waduh, ini saudara kalau sampai tidak yakin itu, waduh, kebangetan. Ya. Wahyu 1 ayat 17. Wahyu pasal yang pertama ayat ke-17 demikian. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Nah, siapa ini, saudaraku? Siapa ini yang ngomong ini? Ini pengalaman Rasul Yohanes pada masa tuanya. Ia dibuang di Pulau Patmos. Pada waktu dia berada di Pulau Patmos itu, dia mendengar suara. Dan pada waktu dia menoleh, dia melihat wujud Yesus yang penuh dengan kemuliaan. Dan Yohanes, Rasul itu waktu melihat itu, dia jatuh tersungkur seperti mati. Tidak tahan melihat kemuliaan Yesus. Tetapi apa kata Yesus? Jangan takut. Tuhan itu kalau datang, saudaraku, tidak medeni. Kita yang takut. Tetapi Tuhan itu kalau tampil, saudaraku, tidak orang itu ditegak kemudian, ayo kenal saya. Tidak, saudaraku. Tuhan itu bilang jangan takut. Aku yang awal dan yang akhir. Itu atribut Tuhan. Tidak boleh orang pakai itu. Kecuali Allah itu sendiri. Ayat yang ke-18. Demikian, dan yang hidup, aku telah mati. Siapa itu? Dia yang hidup dari kematian. Itu Yesus. Dan yang hidup, aku telah mati. Terus, Namun lihatlah, aku hidup sampai sampai kapan? selama-lamanya, Iya. dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Iya, siapa itu? Itu Yesus. Dia adalah Tuhan. Pasal 2 ayat yang ke-8. Demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Dari yang awal dan akhir. Siapa yang berani pakai atribut ini? Yesus itu sendiri. Oleh karena dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah itu sendiri. Dia mengatakan, malaikat yang di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Pasal 3 ayat 14. Demikian ayat yang ke-14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan Dia benar, saksi yang setia dan benar. permulaan dari ciptaan Allah. Nah, saudara perhatikan, ayat ini sering dipakai untuk menggoyahkan iman dari orang Kristen. Dia mengatakan, lihat ini, ayat ini mengatakan, permulaan dari ciptaan. Bagaimana saya tadi mengatakan bahwa Yesus itu pencipta,
Sedangkan ayat ini mengatakan permulaan dari ciptaan. Dia dicipta. Bingung, saudara. Kalau kita menghadapi hal-hal yang kayak gini, saudara, tidak ada jalan lain. Kita harus terbiasa untuk membaca naskah-naskah yang lebih akurat, lebih real. Dia bukan permulaan ciptaan, tetapi ini adalah penerjemahan yang terbalik. Ia adalah mencipta daripada permulaan. Dia pencipta dari permulaan. Dia bukan permulaan dari ciptaan, tapi dia pencipta dari segala permulaan. Hati-hati, saudara. Kadang-kadang Alkitab kita ini bisa keliru terjemahannya. Oleh sebab itu ada pembaruan. Ada pembaruan. Ya. Terus kita lihat lagi pasal 21 ayat yang ke-6. Pasal 21 ayat yang ke-6 demikian. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Pasal 22 ayat 13. 22 ayat 13 demikian. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Iya. Gimana, saudara? Sudah yakin bahwa Yesus itu Tuhan? Oh, ada yang berkata, Tuhan itu tidak pernah kok ngomong, aku ini Allah. Mana? Di dalam Alkitab. Tidak ada itu. Tapi mereka tidak teliti, saudaraku. Ayat terakhir bagi kita. Markus 14. 60 sampai 62. Markus 14 ayat yang ke-60. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang. Imam besar loh ini. Terus? Di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus. Katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Iya. Pertanyaannya gimana? Tidakkah engkau menjawab tuduhan dari orang-orang ini yang bersaksi tentang kesalahanmu? Terus? Ayat yang ke-61, tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Yesus tidak menjawab. Yesus tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang bodoh sekalipun itu yang tanya imam besar. Karena di hadapan Yesus, ini imam besar ini goblok banget. Bodoh, bebal, tidak ngerti apa yang ditanyakan. Dia cuma nuruti orang-orang. Dan dia sebagai imam besar, otaknya kosong, ngikuti maunya orang-orang. Dan dia tanya kepada Yesus, kamu tidak mau ngomong? Yesus tidak menjawab. Perhatikan. Tetapi ayat selanjutnya, Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, pertanyaannya dirubah. apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Apakah engkau ini Mesias atau orang yang diurapi atau Kristus yang dijanjikan Allah untuk datang ke bumi? Apa kata Yesus? Jawab Yesus, akulah dia. Akulah dia. Gimana, saudara? Bisa jawab? Oleh karena Yesus itu, dia memproklamirkan dirinya pada waktu dia ada di dunia ini. Tetapi secara hati-hati dan dia tidak serampangan. Tetapi pada waktu dia sudah menyelesaikan segala tugasnya, maka di dalam kitab Wahyu, dia dinyatakan kembali, dia sebagai Tuhan yang penuh kuasa. Inilah saudaraku, dimulai dari ketaatan. Bagaimana ketaatan kita akan membawa suatu perubahan,
akan membawa kemenangan di dalam perjalanan hidup ini, akan membawa damai sejahtera, dan kita menyembah Tuhan. Tetapi ketaatan yang berlanjut ialah ketaatan yang membawa kita kepada kemuliaan. Sebagaimana kita mengenal Dia, maka kita pun dikenal oleh Dia. Dan kita disatukan di dalam satu tubuh Kristus. Tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Maka kita pun menjadi mulia bersama dengan Dia. Inilah yang perlu kita perhatikan hari-hari ini, saudaraku. Supaya iman kita jangan goyah dan kita tahu siapa Yesus itu sesungguhnya. Amin. Kita nyanyikan sebuah nyanyian dari Psalm 155, Tunduk dan Pasrah. Kata-kata atau lirik dari nyanyian ini sangat indah, sesuai dengan firman yang kita dengar dan kita hayati di dalam kita memuji Tuhan.
terima kasih buat firman yang kami dengar di tempat ini pagi ini. Engkau sangat menghendaki suatu ketaatan, namun juga Engkau sangat menghargai suatu ketaatan. Engkau akan memakai kehidupan yang taat kepadamu. Engkau akan memberikan kemenangan bagi yang taat kepadamu. Engkau juga akan memberikan kemuliaan yang besar kepada orang yang taat kepadamu. Dan Engkau menyatakan siapa sejatinya. Pribadi Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan akhir. Tuhan, betapa mulianya Engkau. Dan juga betapa mulianya kami ini Tuhan. Jikalau kami boleh menyatu bersama dengan Engkau. Tuhan, peliharakan Tuhan kehidupan kami dalam perjalanan di dunia ini. Masih banyak yang harus kami lewati. Tetapi telah dirintis oleh Yesus sebagai manusia juga menjadi pioner bagi kami, dan ia telah mati di dalam penderitaan dan penghinaan, namun dia telah bangkit di dalam kemuliaan yang penuh yang juga akan diwariskan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Saya mohon waktunya sebentar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena saya akan membacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan seperti biasa. Saudara-saudara, besok ada doa pagi di tempat rumah ibadah ini jam 5.30 pagi. Saya selalu tidak bosan-bosannya menghimbau dan menganjurkan bagi kita semua untuk kita datang di dalam doa pagi ini, mendoakan bagi bangsa negara kita, Republik Indonesia, keluarga kita, pelayanan kita, maupun jadwal-jadwal ibadah yang sudah kita tentukan bersama-sama. Juga ibadah kita berjalan seperti biasa untuk ibadah PA, yaitu hari Rebo jam 5 sore. Ibadah kaum muda berjalan seperti biasa hari Sabtu jam 5.30 sore. Ibadah Minggu juga berjalan seperti biasa, yaitu hari Minggu jam 8 pagi. Dan ibadah sekolah Minggu juga berjalan seperti biasa, yaitu hari Minggu jam 4 sore. Bagi ibu-ibu yang memiliki anak-anak sekolah Minggu namun tidak memiliki atau mungkin berhalangan untuk mengantarkan anak-anaknya ke tempat rumah ibadah ini, ke sekolah Minggu, boleh langsung menghubungi saya pribadi. Saya siap selalu mengantar dan menjemput anak-anak dari Bapak Ibu Saudara. Demikian juga untuk ibadah PA dan ibadah Minggu, langsung konfirmasi aja saudara-saudara. Kita siap selalu melayani Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oke, sebagai pengumuman selanjutnya, setelah ibadah ada latihan paduan suara. Jadi jika ada Bapak Ibu yang tergerak hatinya untuk juga terlibat di dalam paduan suara, monggo saudara-saudara kita bisa ikut latihan dalam paduan suara setelah ibadah ini. Dan pengumuman terakhir yang ingin saya bagikan bagi kita semua, kita berbahagia bagi Bapak Han Kyong yang berulang tahun. Tuhan memberkati dalam kesehatan, keluarga dan pekerjaannya, dan pelayanannya juga Tuhan memberkati, dan kita nanti akan mendoakan yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala kita. Oke, demikian pengumuman yang saya bagikan. Ada mungkin yang kelewatan? Tidak ada? Oke, tidak ada. Yang terakhir Bapak Ibu tetap jaga kesehatan, jangan lupa minum air hangat, jangan lupa minum vitamin, supaya kita bisa selalu beraktivitas dan kita juga bisa selalu beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan menerima doa berkat dan kita akan bangkit berdiri secara bersama-sama untuk kita menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita berdoa untuk yang berbahagia Bapak Han Kyong beserta dengan keluarga yang berulang tahun. Tuhan memelihara kehidupan keluarga ini, mereka mengasihi Tuhan dan mereka boleh semakin dipakai oleh Tuhan sekeluarga ini untuk mengabdi kepada Tuhan. Kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami telah memanfaatkan waktu yang Tuhan anugerahkan bukan untuk perkara-perkara yang lain, tetapi kami mengutamakan ibadah kepada Engkau. Dan kami menerima berkat firman-Mu dan iman kami ditumbuhkan dan kami semakin mengerti tentang pribadi Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biar kiranya Tuhan Engkau tetap melihara dalam damai sejahtera, berikan keamanan dan ketenteraman serta perekonomian sosial secara baik dan wajar supaya bangsa ini boleh memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi negara-negara di luar sana seperti di Turki yang mengalami gempa bumi dan lain sebagainya. Tuhan, mereka berada di dalam kesusahan, kepanikan, tetapi di sana juga ada anak-anak Tuhan yang juga mengalami hal yang sama. Biar kiranya Tuhan, Engkau menolong mereka semua, menghiburkan mereka, menguatkan mereka, dan Engkau memberikan pertolongan-Mu lewat negara-negara lain yang mau menyumbang atau mau melakukan bantuan kepada negara Turki ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi gereja kami supaya Tuhan juga semakin memakai kehidupan sidang jemaat untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kepujian dan syukur kami persembahkan kepadamu dan kami juga berdoa sekali lagi untuk Bapak Han Kyong serta keluarganya biar kiranya mereka didapat pengasuhan dan pemeliharaan dari Yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah, cinta, kasih, damai, sejahtera, kemuliaan, kehidupan yang kekal, dan sukacita dari surga akan menyertai kita semua dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menjadi milik kita dan juga kita diberkati dengan perkara-perkara jasmaniah yang kita butuhkan secara wajar dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Terimalah segala berkat ini dan kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan berkati.